Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai primary key pada table di SQL Server. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai foreign key atau kunci tamu. Jadi kita sebelumnya sudah memiliki primary key pada sebuah tabel. Kemudian primary key itu bertamu ke tabel lain atau dipakai di tabel lain sebagai foreign key. Nah, bagaimana cara mendefinisikannya pada sebuah tabel? Nah, kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Terus, kenapa kok harus didefinisikan kayak primary key, foreign key? Nah, supaya relasi tabel itu bisa membantu kita untuk mempercepat proses manipulasi data nanti ya. Jadi lebih detailnya nanti kita bisa lihat ada terbentuknya sebuah indeks pada sebuah foreign key misalkan seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu yang disebut dengan foreign key atau bahasa sederhananya adalah kunci tamu. Jadi primary key yang bertamu kepada tabel lain. Nah, di prakteknya sekarang ini kita akan menggunakan 3 buah tabel. Yang pertama tabel barang, kemudian yang kedua tabel penjualan, dan yang ketiga adalah tabel penjualan detail. Pertama kita akan buat dulu tabel barang. Pertama kita create tabel barang. Nah, tabel barang ini kita memiliki barang ID, ini integer, identity, primary key. Nah, mengenai primary key sudah dibahas di video sebelumnya. Buat teman-teman yang belum paham mengenai primary key, silahkan cek di channel ini. Kemudian nama barang, misalkan saya gunakan varchar 50. Kemudian jumlah saya gunakan integer. Kemudian harga saya gunakan money. Seperti ini ya. Primary key sudah ada, di sini tidak ada foreign key karena kategori yang tidak kita buat ya, barang kategorinya. Ini biar lebih simpel aja. Kita run. Oke, kita refresh. Harusnya sini tabel barang sudah terbentuk. Kemudian kita akan buat tabel penjualan. Nah, tabel penjualan biasanya memiliki penjualan ID. Ataupun kalau misalkan teman-teman memiliki auto generate key, di sini biasanya penjualan kode penjualannya. Tapi di sini kita buat mudah aja ya. Identity, primary key. Kemudian tanggal transaksi biasanya date. Kemudian di sini ada total harga. Di sini money. Oke, buat sederhana saja seperti ini. Kita jalankan. Kita refresh, sudah terbentuk ya penjualan. Nah, di penjualan detail baru kita akan membuat foreign key-nya. Kita create table penjualan detail. Nah, penjualan detail kita akan membuat barang ID. Ini kita akan jadikan primary key nantinya ya. Kemudian penjualan ID. Nah, ini juga sama. Kemudian di sini adalah jumlah integer. Kemudian ada harga money. Misalkan seperti ini. Nah, kita akan buatkan primary key. Primary key-nya adalah yang dua ya. Barang ID dan
penjualan ID. Ini kita akan gunakan sebagai primary key. Kemudian kita akan membuat foreign key. Constraint dulu. FK penjualan DTL barang. Nah, kita bikin foreign key-nya. Constraint-nya namanya ini. Boleh nih teman-teman mau definisikan seperti ini, ataupun teman-teman langsung foreign key, nanti yang bikin mendefinisikan langsung SQL-nya, boleh. Tapi di sini saya akan mendefinisikan dulu constraint-nya. Foreign key. Nah, foreign key-nya apa? Yang pertama adalah barang ID. Ini ya. Referensinya kemana? Ke tabel barang. Pada field barang ID. Yang ini ya. Nah, kemudian yang kedua. Kita juga memiliki constraint yang penjualan ya. Constraint foreign key penjualan DTL tuh penjualan. Foreign key. Foreign key-nya apa? Penjualan ID yang ini kan. Nah, kita reference lagi. Mau reference ke tabel apa? Tabel penjualan. Yang tadi di atas ini ya, penjualan. Fieldnya penjualan ID yang ini. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kita refresh. Di sini ada penjualan detail. Kita lihat kolomnya. Di sini ada primary key barang ID sekaligus sebagai foreign key di tabel ini. Begitupun untuk penjualan ID ada primary key sekaligus foreign key di field ini. Nah, ini key-nya yang tadi saya bilang. Nah, sudah dibikin constraint-nya sama si SQL Server. Ini otomatis di generate. Nah, kalau ini bikinan kita tadi. Nah, di sini sudah dibuatkan indeksnya 1. Memiliki penjualan detail. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Bagaimana kita mengetahui ini sudah berelasi? Kita bisa menggunakan diagramnya punyanya SSMS, SQL Server Management Studio. Kita buat new diagram. Di sini ada tabel yang kita bikin tadi, ada barang, ada penjualan detail. Kita add, kita close. Nah, ini sudah terbentuk relasinya. Nah, jadi teman-teman harus sudah mengerti relasi tabel ya. One to one, one to many, dan many to many. Nah, ini antara barang dengan penjualan, ini relasinya adalah many to many yang dijembatani oleh penjualan detail. Nah, kalau one to many, satu barang bisa dijual berkali-kali. One to many-nya seperti itu ya. Itulah. Itu dasar untuk relasi tabel ya, one to many, many to many yang seperti itu. Sudah pernah kita bahas di tutorial mengenai MySQL. Ya, buat teman-teman juga kalau misalkan mau mengetahui mengenai basic itu silahkan lihat lagi video yang sudah saya jelaskan mengenai relasi tabel. Nah, sebenarnya kita juga bisa membuat relasi dari diagram ini. Nah, tadi kan ini sudah kita buat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita buat terbalik, bikin diagramnya dulu baru bikin relasinya. Ini kita drop dulu ya. Drop table penjualan detail. Jadi kita drop dulu biar kita bisa ini kita akan remark dulu ya sampai sini. Nah, kita akan create tanpa foreign key.
Nah, ini kalau misalkan kita create ulang, new diagram, barang, penjualan detail, add. Oke, ini masih ke create ya. Bentar, kita refresh dulu. Apakah ini? Oh, masih ada. Oh, nggak ada foreign key-nya ya. Penjualan detail. Ini kita refresh dulu. Diagramnya sudah ada ya. Kita bikin new diagram, barang, pembelian, penjualan, add. Ini semua sudah ada nih. Diagram 2. Padahal ini sudah kita hapus ya. Nah, kita coba disconnect dulu ya. Kita disconnect. Kita connect lagi. Oke, latihan. Ini kita hapus 2 diagram ini. Delete. Oke. Delete. Oke. Dan kita buat diagram baru dari barang, penjualan detail, add. Nah, ini baru nih, belum terbentuk relasi tabel. Nah, kita akan buat relasinya di sini. Di tabel penjualan detail. Nah, ini bisa kita klik kanan. Kemudian di sini ada relationship. Kita add, tambahkan relationship 1. Nah, ini ada tabel kolom. Nah, yang ini ya. Kita joinkan dengan tabel barang yang dengan barang ID ini kita buat none ya. Seperti ini. Kita oke kan. Oke, sudah ada 1 ya. Kita add lagi 1 lagi. Nah, yang ini kita ke penjualan. Dari penjualan ID, ini barang ID-nya kita buat none. Kemudian kita oke kan. Nah, close. Ini sudah terbentuk relasinya ya. Nah, sekarang ini bisa kita simpan. Simpan sebagai diagram 0. Nah, kemudian ini akan kita simpan juga pada database. Oke. Ini kita refresh lagi. Refresh. Nah, key-nya harusnya bertambah tuh. Ada penjualan detail barang, penjualan detail penjualan. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk foreign key pada sebuah tabel, ini teman-teman bisa membuat dari sini. Dari diagramnya punya SSMS, ataupun teman-teman kalau misalkan lebih suka pakai script, ya silahkan seperti tadi yang sudah saya contohkan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman memberikan gambaran. Primary key dan foreign key akan sangat membantu sekali kalau misalkan teman-teman sudah bermain dengan data-data yang cukup banyak. Nanti di sana ada pembuatan indeks, kemudian relasi table, kemudian integrasi data, dan sebagainya. Oke? Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.